warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik ya. Sebelum mulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kemudian ibu akan memeriksa kehadiran kalian ya. Ya, absen pertama. Rahmalia, Mbak Lili, Mbak Lucy, izin ya. Kemudian sudah siap menerima pelajaran pada hari ini? Siap. Ada yang tahu hari ini kita mau belajar apa? Tidak. Jadi hari ini kita akan belajar yaitu mengenai materi hari ini, yaitu membaca Al-Quran dengan tepat, yaitu mad iwad, mad lain, dan mad aridis. Jadi tujuan pembelajarannya yaitu kita dapat mengetahui pengertian dari mad iwad, yang kedua mad, kemudian mad lain, dan yang ketiga mad aridis. Jadi kita bisa mengetahui pengertian, ciri-ciri, kemudian cara membacanya bagaimana, kemudian contohnya seperti apa. Baik, bisa dibuka bukunya? Ya, bisa. Halaman 25. Ya, Sudah. bisa ya. Jadi yang pertama apa? Mad iwad. Ada yang tahu pengertian dari mad iwad itu apa? Tidak, Bu. Tidak ya. Jadi pengertian mad bisa sambil dilihat LKS-nya ya. Di situ. Pengertian mad iwad yaitu mad secara bahasa berarti Panjang. secara bahasa berarti panjang, betul. Dan iwad artinya pengganti. Pengganti. Adapun yang digantinya adalah harokat atau tanda baca fathaten jika diikuti alif. Ya, di situ udah ada ya. Sedangkan menurut istilah mad iwad adalah bacaan panjang ketika ada fathaten dibaca waqaf, atau waqaf artinya apa? Berhenti pada akhir kalimat, baik berhenti karena terdapat tanda waqaf atau karena kehabisan nafas. Kemudian ada yang tahu ciri-ciri hukum bacaan mad iwad? Ciri-cirinya. Dua ciri-ciri ini dihapus dulu ya. Ciri-ciri ini pengertian. Jadi ciri-cirinya ada fathah, ada fathaten yang jatuh pada waqaf atau pemberhentian pada akhir kalimat. Jadi ada fathaten yang jatuh pada waqaf atau pemberhentian pada akhir kalimat. Ya. Ada yang tahu cara membacanya seperti apa? Jadi cara membacanya itu yang ketiga, cara membaca. Cara membacanya yaitu dipanjangkan seperti matobi'i, dipanjangkan satu alif atau dua harokat, dan tidak dibaca seperti tanwin. Ya betul. Tadi kan kita sudah belajar pengertian, ciri-ciri dan cara membacanya dari mad iwad. Ini contoh hukum bacaan mad iwad. Coba salah satu bacakan suratnya. Ini surat Al-Adiyat ayat 1 sampai 4. Coba dibacakan bareng kalian. A'udzubillahi
ada yang tahu yang termasuk hukum bacaan dari mad iwad? Ada yang tahu? Kalimat terakhir apa? Duha. Jadi tadi tahu kan ciri-cirinya apa? Fathaten di akhir kalimat. Ada fathaten di akhir kalimat. Jadi dia betul sekali. Ini contohnya dobahan, kodahan, subahan, nabaan. Jadi ini contoh dari hukum bacaan mad iwad. Ada fathaten, ini fathaten ya. Ada fathaten yang dibaca wakof di akhir kalimat. Ya, pinter. Yang kedua yaitu kita akan belajar mengenai mad lain. Yang kedua yaitu mad lain. Apa sih pengertian dari mad lain? Mad secara bahasa artinya panjang. Lain, ada yang tahu artinya apa? Lain artinya lunak. Sedangkan menurut istilah, mad lain adalah apabila terdapat wawu sukun atau ya sukun yang didahului huruf berharokat fathah dan setelahnya berupa huruf itu yang dibaca wakof. Kemudian ciri-ciri hukum bacaan mad lain yaitu terdapat wawu atau ya sukun sedang huruf yang sebelumnya itu berharokat fathah, maka hukum bacaannya adalah mad lain. Ada yang tahu cara membacanya? Jadi mad lain itu cara membacanya dapat memilih, ada yang 1 alif atau 2 harokat, ada yang 2 alif atau 4 harokat, ada yang 3 alif atau 6 harokat ya. Dan cara membacanya itu sekedar lunak dan jelas. Kemudian ini adalah contoh dari mad lain. Ini surat apa? Al-Quraish ayat 1 sampai 4. Coba ada yang mau baca? Mbak Lili mau baca, Mbak? Jadi tadi kan yang ayat pertama Mbak Lili bacanya li'ila fi Quraisyin. Itu salah, itu bacanya karena ini diwakofkan, jadi tanwinnya itu tidak dibaca tanwin tapi dibaca li'ila fi Quraisy. Jadi dibaca sukun karena di akhir kali diwakofkan. Jadi ada yang tahu di sini yang termasuk bacaan dari mad lain mana? Yang mana? Kalimat Quraisyin. Ya ini ya, Al-Quraisyin, Al-Quraish. Jadi la fi Quraisy ini ya. Ini kan tadi Mbak Lili bacanya Quraisyin. Iya, sebenarnya kalau baca itu Quraisyin, tapi karena ini diwakofkan, jadi tanwinnya tidak dibaca tapi langsung Quraisy. Terus ini ya, wasoib. Kemudian al-bait. Kemudian min minggu, kemudian min ya. Kemudian ya udah paham belum ini? Paham. Tadi kan ada ya sukun atau wawu Susun. atau wawu sukun. Ini wawu sukunnya, ini ya sukun yang Hari kalimat didahului yang didahului harokat fathah dan diakhiri huruf itu dan setelahnya berupa huruf itu yang dibaca wakof. Ya betul. Yang ketiga tadi sudah mempelajari mad lain, mad iwad dan mad lain. Kemudian yang ketiga mad arid sukun. Mad arid sukun. Ada yang tahu pengertiannya apa? Jadi mad arid sukun adalah bacaan panjang yang terjadi apabila ada bacaan matofi
bertemu dengan huruf itu yang dibaca wakof atau berhenti baik berhenti di akhir ayat maupun di tengah ayat. Kemudian ciri-ciri dari mad alif sukun ada yang tahu apa? Ya. Jadi terdapat wakof atau tempat berhentian membaca, sedang sebelum wakof itu ada matobi'i atau madlin, maka hukum bacanya mad alif sukun. Kemudian cara membacanya yaitu sama dengan membaca mad wajib mutasil, yaitu 6 harof. Itu yang lebih utama. Yang pertengahan dibaca 4 harokat, yakni 2 kali mad tobi'i. Kemudian yang pendek yakni boleh hanya dibaca seperti mad tobi'i biasa, yaitu 2 harokat. Kemudian ini contoh dari mad alif sukun. Ada yang mau membacakan? Betul, Rahmat dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ya. Jadi ini kan surat Al-Baqarah ayat 10. Ada yang tahu di sini yang mana yang termasuk bacaan mad alif sukun? Ada yang tahu? Jadi ini ya, turhamun. Kenapa turhamun? Kenapa, ada yang tahu? Jadi tadi kan ciri-cirinya yaitu terdapat wakof atau tempat pemberhentian. Ini kan berarti kan diwakofkan. Ini sedang sebelum wakof itu ada matobi'i atau madlin, maka hukum bacaannya mad alif sukun. Ada yang tahu huruf matobi'i apa aja? Ini berarti Ya. ini ya. Alif. Ini dari kalimat turhamun, dari kata turhamun. Mana hukum bacaan matobi'nya mana? Hamuna. Ini ya, karena ada huruf matobi'i wawu sukun yang huruf sebelumnya Wawu sukun didahului koma. Ya betul ya. Kan huruf matobi'i kan ada 3 ya, alif, ya, wawu jatuh sesudah harokat, ya jatuh sesudah harokat, alif jatuh sesudah harokat. Jadi ini juga termasuk hukum bacaan mad alif sukun karena terdapat matobi'i yang diwakofkan, yang karena ini dibaca wakof ya, ini termasuk hukum bacaan mad alif sukun. Ya, jadi kita sudah belajar mengenai tadi yang pertama mad iwal, yang kedua mad lain, kemudian yang ketiga mad alif sukun. Apakah ada yang mau ditanyakan mengenai ketiga-tiganya? Tidak ada. Baik, tidak ada ya. Jadi itu bentuk kelompok, 3 kelompok. Yang pertama kelompoknya Mbak Lucy, yang kedua kelompoknya Mbak Rahma, yang ketiga kelompoknya Mbak Lili. Nanti setiap kelompok itu berdiskusi mengenai mad iwad, mad lain, dan mad alif sukun. Jadi nanti ibu tunjuk 1 orang, jadi ibu cuma tunjuk 1 orang ya, jadi perwakilan kelompok. Nanti maju untuk mempraktekkan ini APE. Ada yang tahu APE itu apa? Ya. Jadi APE itu alat permainan edukatif. Jadi nanti ibu tunjuk satu anak untuk mempraktekkan APE yang sudah ibu buat ya. Baik, silakan berdiskusi. 2 menit ya waktunya ya. Ya. Ya, sudah ya. Ibu tunjuk. Coba Mbak Rahmalia, boleh maju Mbak. Jadi tadi ibu sudah menunjuk Mbak Rahmalia buat mempraktekkan APE yang sudah ibu buat. Jadi caranya Mbak Rahmalia melemparkan bola nanti ke arah sini ya Mbak, lingkaran sini. Jadi kalau
Kalau kenanya warna pink, berarti nanti amplopnya warna pink. Kalau kenanya warna hijau, berarti nanti buka amplopnya warna hijau. Tahu ya? Nanti di dalam amplop ini sudah ada soal. Nanti Mbak Rahmalia misalkan kena warna hijau, nanti buka amplop warna hijau. Terus nanti dibacakan soalnya, kemudian kalau misalkan di situ sudah terdapat surat, nanti itu termasuk surat apa, bacaan apa, seperti itu ya. Ya, coba bisa dimulai Mbak. Ya, kenanya ini warna pink. Gua ambil ya. Ya. Silakan Mbak, bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ya, itu termasuk bacaan mad. Alif sukun. Ya, kenapa dibaca mad alif disukun? Karena ada matobi'i Karena ada matobi yang diwakof. karena ada matobi'i yang diwakafkan. Kemudian ada yang mau mencoba lagi? Nggak ada ya? Nggak ada. Ya. Baik, terima kasih ya Mbak. Silakan kembali ke tempat. Jadi seperti itu alat permainannya. Jadi kesimpulannya tadi madiwatnya itu mad yang ada. Jadi ciri-cirinya ada fathaten yang diwakofkan atau yang dibaca wakof pada di akhir kalimat. Kemudian yang kedua mad lain. Ada yang tahu mad lain itu apa tadi? Masa sudah lupa? Jadi mad lain itu terdapat wawu sukun atau ya sukun, sedang sebelum itu berharokat fathah, sedang huruf yang sebelumnya itu berharokat fathah. Maka hukum bacanya adalah mad lain. Kemudian mad alif disukun tadi Mbak Rahma yang sudah maju apa Mbak? Ada huruf matobi'i yang Diwakafkan. dibaca wa ya pinter. Kemudian nanti minggu depan insya Allah ketemu sama saya lagi. Ibu akhiri ya, karena ini pembelajaran sudah selesai. Terima kasih atas partisipasinya. Beri aplaus buat kalian semua. Kemudian alhamdulillah ibu akhiri pembelajaran pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.